kita di Selo Podcast episode Bersama gue dan Philo Sebastian dan Michelle. ya, kita udah di episode 4. Sebenarnya dari dulu tuh ada yang ingin gue tanyakan, Jang. Apa tuh? Lu sebagai public enemy, Oh iya, kadang-kadang suka bener ya, public enemy. Diperjelas. lu tuh punya haters gak sih? Kan medsos lu rame, lu sering ngepost. Menurut gue sih haters tuh mungkin ada sih, tapi guanya nggak memperhatikan atau gue nggak ngeladenin atau gue nggak peduli. Tapi so far nggak pernah ada yang nge-hate sampai mungkin dia komen di Instagram gue kayak, halah fotonya editan, halah pakai kamera jahat. Malah gue ya tipe orang yang misalnya ada kayak Cici kok bisa gini, Cici pakai apa? Ya. Terus enggak, itu tuh cuma kamera jahat, cuma beauty filter kok. Gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi mungkin gue juga nggak melakukan sensasi atau kesalahan yang fatal sampai ada yang nge-hate gue sih. Paham. Atau mungkin gue juga cuma nggak peduli aja gitu kalau ada pun. Karena yang gue lihat mungkin karena konten lu menjurus juga, kayak misalnya tentang make up, pakaian. Bukan menjurus ya. Gue kira udah negatif nih. Enggak. Spesifik tentang itu, malah kebanyakan orang tuh malah merasa terinspirasi dan pengen tahu lu tuh pakai apa. Gue tuh pengen kayak lu gitu. Oh iya, cuma pakai sampo. Ini lu kan terinfluence. Ya gue tuh termasuk yang terinfluence dari lu, karena kan gue tuh ketika nongkrong bareng lu, jalan bareng lu, gue ngerasa kayak pembantu gitu kan. Jadi akhirnya gue ada merasa kayak gue harus memperbaiki diri gue deh. Dan ya itu dampak positifnya. Bagus sih. Tapi memang kebetulan gue ini memang overdress gitu loh. Tipe orang yang enggak pernah mikirin misalnya mau pakai baju, mau pakai crop top doang lah, mau pakai tank top doang, mau punggung gue kelihatan semua lah, atau justru gue mau pakai yang lebay yang kayak gini nih. Kalau misalnya kalian bisa lihat baju gue kayak baju satpam sebenarnya, kayak baju montir. Tapi gue biasa-biasa aja, gue nggak peduli, kayak ya jadi diri gue sendiri aja. Dan memang walaupun itu berlebihan, yang penting diri gue seneng gitu dan nyaman itu kan. Dan tapi ternyata orang find it cool gitu, mungkin orang tertarik. Tapi ada juga yang gue lihat diam-diam di balik itu, meskipun nggak nampak, ada juga yang kayak terganggu gitu dengan silent haters yang mungkin cuma berani ngomong di belakang dan word of mouth gitu, nggak muncul di medsos, tapi ada omongan yang dia kalau pergi berlebihan banget. Kayak gue tahu tuh. Tapi memang ada kan beberapa yang seperti itu. Dan gue ngelihat lu kayak I don't give a fuck. Bener banget. Harus jadi orang tuh harus yang jangan ngurusin omongan orang gitu lah. Kan makan gak dari duit mereka. Betul. Cuma gue kadang nggak bisa menahan itu. Kalau gue, karena awal-awal gue berkonten ya. Bener. Dulu tuh gue masih yang sebaperan itu. Iya. Pas baru mulai konten, bikin channel YouTube, post di IG, tuh banyak banget yang komentar yang menurut gue kurang bagus, sampai menjudge ke yang lain-lain lah, entah ngebahas keluarga, bahas sekolah, sampai gue bikin konten YouTube. Asal lu tahu, Cel, ada anak Untar, gue nggak tahu ini siapa, lulusan dari Thomas Aquino SMA kita, yang bilang, Philo kan bohongan, tahu dia kan dari SMA emang caper, dan itu kayak nyebar gitu. Terus gue kayak, ini siapa nih yang ngomong nih? Iya, padahal kenal juga kagak, tapi sotoy banget. Iya. Ya kan? Dan gue awalnya agak terganggu dengan itu. Bahkan kalau ada komentar negatif gue agak ngebales dulu. Tapi sekarang udah yang ya udahlah, tapi masih agak yang aduh kenapa sih lu gitu. Tapi gue dulu ingat ya, gue pernah punya satu haters kah? Tapi mungkin gue tahu orangnya, tapi dia pakai fake account aja gitu. Sebenarnya gue nggak mencoba untuk teringat atau gue baper dari itu jadi gue masih ingat gitu ya. Tapi gue inget banget dia kayak ngomong, halah itu duit bisa jalan-jalan dan segala macem, punya om-om kali, simpenan kali. Sumpah dia sampai ngejudge, kamu tuh cuma selebgram gitu, pokoknya influencer, emang mana mampu sih punya, bisa beli ini, bisa beli itu, punya ini, punya itu, kemana-kemana gitu. Terus gue mikir kayak, what do you know about me gitu loh, lu gak kenal gua, lu gak tahu apa-apa.
gue sedikit awalnya tuh gue ngeladenin agak cuma kayak emang lu tuh siapa gitu loh, lu nggak tahu gue. Dulu gue juga makeup, lu nggak tahu gue dapat uang dari mana aja gitu loh. Lu betul nggak betul. bisa, misalnya iya pun gue melakukan sesuatu yang mendapatkan uang secara cepat, bukan urusan lu juga, Iya. tapi secara dia ngomong kayak gitu, gue bilang dulu gue makeup artist, memang maksudnya gue beli barang-barang ini memang untuk modal gue dan dengan uang gue, kenapa gitu, kenapa lo harus ngurusin. Terus dia bilang oh iya kamu cuma, dan itu dia masih tetap nge-hate, kamu cuma makeup artist kan, nggak lulus SMA dan segala macam, aku tahu kok gini 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 gini. Terus bilang kayak apa sih ini, otaknya tuh kenapa datang-datang DM gue pakai fake account ya gitu, kayak kenapa ini hidupnya kurang piknik atau nggak bahagia sampai tiba-tiba datang-datang ngomong kayak gitu. Itu cuma satu sih yang kayak Dan gue juga sempat mendengarkan rumor itu. Hmm. Misalnya, gue ingat banget gue waktu semester 3 atau 4, terus gue lagi di kereta. Ada beberapa segerombolan lulusan sekolah kita yang sama, yang akhirnya mendengar rumor itu yang kayak, serem ya si cewek sekarang. Wis. Kayaknya dia dapet cowok tuh yang tajir-tajir terus dibilin ini itu. Gue cuma diem. Kayak dia nggak tahu kalau kita teman sedekat itu kan. Maksudnya dia nggak tahu. Jadi gue, ini pemikiran dari mana? Seingat gue lu dari dulu mandiri, kerja dengan uang sendiri. Bahkan nggak pernah minta siapa-siapa. Iya, jadi yang gue pertanyakan adalah, oh segitunya ya kalau ada orang yang nggak suka, kenapa sih lu udah nggak ada kerjaan, lu masih ada keinginan untuk ngajak orang lain untuk nggak suka sama orang yang dia nggak sukai Kenapa gitu? ya mencari-cari kesalahan gitu loh. Iya. Aku tuh salah apa? Tapi ngomong-ngomong soal baper ya, gue mungkin memang hampir nggak pernah ada sih yang kayak komen jahat atau seenggaknya kritik gue aja tuh cukup mungkin ada tapi jarang lah ya, atau ada pun gue nggak peduli gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat lo ya, gue sering banget kayak misalnya yang tadi lo bilang, setiap ada yang komen apa, lu tuh kayak nggak tahan buat ngebales gitu loh. Iya. Nah, tapi dari lu nya sendiri, lu pernah nggak sih kayak lu nggak suka sama sesuatu, terus lu ikut campur juga gitu loh? Kalau nggak suka, gue biasa memilih untuk diem. Tapi kalau udah masuk ke ranah gue, itu lain cerita. Dan gue belajar, dari dulu memang simpati gue berlebih. Gue agak susah ngontrol itu karena gue mungkin terlalu main perasaan ya. Misalnya gue ngelihat kucing lewat kesusahan, gue tuh bisa ikut sedih. Makanya gue akhirnya terbiasa bawa makanan yang kalau gue ketemu gue bisa kasih gitu kan. Itu juga terlihat dari situ gitu. Makanya ketika ada orang yang komentar ke gue masih bisa ada yang ngerasa sedih, ada keinginan untuk balas. Yang gue ubah adalah cara balasnya. Oke, jadi lu ngerespon kalau misalnya memang udah agak mengusik lu bakal ngerespon yang ya mungkin masih pelan-pelan, tapi kadang-kadang kalau keterlaluan juga dihajar. Kalau keterlaluan lain cerita. Jadi kalau ketika dulu kan yang nge-hate parah-parah ya, gue bisa yang bales terus ngomong, lu tahu dari mana gini. Oh, gitu. Sekarang kalau ada hate comment gue love. Wow. Serius gue love. Udah ini ya. Gue love itu. Ntar kan biasanya yang gak setuju yang muncul kan. Jadi gue nggak perlu ngapa-ngapain. Oke, udah punya ini dia support system. Atau lu mah cuma halu gini. Gue jawabnya emang iya. Halu dunia fantasi. Jadi kita balik lagi. Lebih kayak gue tetap merespon, tapi setelah dipikir-pikir kalau gue respon kayak gitu dia pasti kesel. Tapi lu pernah gak sih dengar kayak kalau misalnya haters atau misalnya orang yang gak suka sama kita, semakin direspon tuh dia malah seneng gitu. Iya. Tapi kalau gue merasa gimana ya, lu harus tahu cara responnya sampai dia tuh mikir, sampai dia tuh nggak bisa kayak skakmat gitu loh, sampai dia udah nggak bisa lagi nih mau gini. Dulu sempat pernah ada apa ya, orang yang kayak patut banget dihujat gitu. Tapi kalau gue tuh nggak pernah terpikir buat mulai duluan. Misalnya gue pernah sih sampai sebegitu gedeknya, pengen banget gue nggak hate, cuma gue kayak pengen menyuarakan juga. Gue hampir nggak pernah komen dimanapun kecuali Instagram lo kayaknya. Iya. Sama Instagram Jaxel, main Instagram Jaxli. Jaxli belum pernah. Kalau Jaxli ngepost gue bakal komen. Kalau gue lumayan sering balesin komen orang ya, maksudnya meskipun itu di postingan orang, apalagi di hal-hal tertentu yang memang gue suka atau gue pahamin. Kayak misalnya di postingan biasa ada NGO tentang hewan-hewan yang khususnya anjing kucing, gue pasti aktif. Gue bisa ikut repost, ikut komen, karena emang gue suka akan hal itu. Jadi gue berani speak up soal itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang
menjurus nih, dia mau ngebenci si ini, gue nggak ikut-ikutan sih kalau kayak gitu. Gue bahkan mau tentang apapun, mau politik, hewan, manusia, virus, penyakit, donasi, sebenarnya gue tuh bener-bener gak peduli banget. Cuma yang waktu itu memang gue udah kayak gak tahan banget mau komen pun, tapi gak jadi. Sebegitu gak pedulinya. Kayak tadi gue tuh udah mau bilang kayak, bahkan ngehibur orang pun bukan kayak berkaitan dengan simpati ya, yang memang kayak cuma aduh kayak bagus banget, misalnya aku mau bilang jadi pengen juga, itu akhirnya gue delete nggak jadi gue komen, gue like aja, gue scroll gitu, nggak tuh kayak nggak pengen terlibat gitu. Yang penting ya udah gue tahu gue suka. Iya gitu, padahal udah ada niatnya, udah bener-bener gue ketik tinggal enter gitu kan, tapi gue malah nggak jadi deh, males gue berkaitan. So kayak tadinya udah ada arahnya sedikit peduli, tapi nggak jadi. Kayak nggak pengen hidup aja gitu, kayak nggak pengen ada urusan gitu. Gue susah untuk nggak merespon ketika itu udah terlalu menyinggung. Sebagai contoh, kemarin kan sempat gue bikin konten, itu kan gue jatuhnya gue anggap dia haters. Karena udah keterlaluan plus asumsi tanpa bukti dan saksi yang jelas. Nah ketika gue udah marah dan gak bisa tahan itu, gue akan ledakan itu dengan cara yang benar. Kayak misalnya kayak kemarin sempat ada kasus yang ikan asin inget gak? Jadi ada orang bikin konten, isinya cuma buat jelek-jelekin gue, Teresa sama Mbak Sarah. Jadi katanya, oh yang ini tuh bohongan, itu gini. Nah gue di situ kok kayak, wah salah kami apa ya? Iya, kenapa ya? Gue jadi kayak, kalau lo nggak percaya kan ya udah gitu, nggak ada yang maksa lo buat percaya juga. Akhirnya malah gue ngepost, bikin konten di IG buat dia doang, tapi dengan statement yang dari tata bahasanya menunjukkan bahwa lo itu nggak tahu apa-apa. Kalau nggak tahu ya, gue tuh memang kadang-kadang bingung sih kenapa gitu. Apa yang ada di pikiran orang-orang yang kalau nggak ada sesuatu yang baik tuh ya kok nggak diem aja gitu loh. Kenapa gatel? Emang sih pola pikir netizen, manusia tuh emang gitu gitu. Mungkin gue bukan manusia kali ya, tapi memang kayaknya gue tuh nggak bisa gitu. Bahkan yang gue bilang gue mau terlibat buat ngehibur orang aja tuh gue gak jadi. Takut kayak, is it necessary gitu loh, apakah itu diperlukan? Jadi yaudah nggak jadi. Kadang-kadang misalnya nih ada orang yang misalnya nyanyi fals pun ya udah gitu, nggak usah diperjelas dengan kayak aduh mending nggak usah nyanyi dulu deh. Gue nggak pernah ada terpikir sedikit buat ngomong kayak gitu misalnya. Atau enggak, lu pede banget, kenapa orang tuh enteng banget buat keluarin kayak aduh dance-nya masih kaku, mending nggak usah dulu deh. Kenapa gitu loh? Kenapa lu harus nggak semata-mata kayak menjatuhkan semangat orang sih, tapi kenapa harus itu keluar dari mulut kalian? Kayak kalian kalau digituin belum tentu kuat. Iya. Kenapa? Oke lah, namanya manusia punya kebebasan berpendapat, tapi kok ya bukannya baper ya, tapi kenapa apa yang terlintas di pikiran kalian bisa sampai bikin orang lain gak seneng? Goalnya tuh apa gitu loh. Dan pahami kebebasan berpendapatnya dalam hal apa. Kalau misalnya kalau kebebasan berpendapat misalnya politika, aturan, dan lain sebagainya, mungkin itu lain cerita. Memang kebebasan berpendapat. Tapi ketika pendapat itu tidak dibutuhkan tuh buat apa? Tuh buat apa? Benar-benar kayak kenapa gak seneng lihat orang lain seneng gitu loh. Biarin aja dong. Tapi ya susah sih ya sekarang hidup di yang era sosial media yang benar-benar kenceng. Makanya banyak juga fake account. Mereka mungkin merasa ya nggak apa-apa lah gue ngomong kayak gini. Tapi ya kenapa bisa ada rasa nggak suka dan sampai menjatuhkan, menyakiti perasaan orang lain tuh kenapa? Padahal gue juga nggak punya perasaan sih. Tapi kayak gue nggak merasa gue sebutuh itu harus mengikut campur urusan orang, kebahagiaan orang, sampai harus komen jahat lah, sampai harus menyinggung perasaan orang. Gue sih nggak pernah sih yang kayak gitu. Dan kebanyakan, sorry to say, kebanyakan orang-orang yang justru komentar jahat ini, kasarnya tuh ketika kita ketemu langsung belum tentu lebih baik dari kita. Bahkan mungkin ya kayak enggak banget juga. Dan mungkin karena mereka cuma berani di medsos itu. Iya juga sih. Ketika mereka rasa itu kayak nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, sok berani gitu ya. Tanpa dia sadari tuh di dunia nyata dia nggak sekuat itu dan dia bisa seenaknya di media sosial. Kenapa ya itu? Penyakit mental kayaknya. Makanya kalau lihat postingan gue pas ngepost kita nyanyi atau ngepost gue nyanyi doang, gue kadang tuh bercandanya kayak bernyanyi dengan nafas terbatas gitu. Kadang-kadang gue kalau ngepost nyanyi ada aja yang bilang kok nggak nyampe, atau
itu nafasnya ini kok gini-gini kok. Menggurui ya. Iya, gue jadi kayak gue tahu. Hashtagnya aja udah hashtag penyanyi jamban. Misalnya gue ngelakuin itu ya karena gue suka doang. Ala kadarnya gitu. juga. Bukan gitu. profesional, memang kayak kita melakukan hal yang kita sukai aja gitu. Selama nggak merugikan orang lain, kalian tinggal perlu nggak usah lihat, nggak usah denger, unfollow. Betul. Nggak perlu lihat lagi, block gitu kan, mute. Nggak ada yang minta kalian buat lihat. Tapi yang gue lihat ya, maksudnya lu kan juga mempertanyakan, nih orang kenapa sih? Tapi di balik itu respon lu bagus banget. Berbeda dengan gue. Kalau gue kan kayak kemarin banget ada yang nyinggung gue nih. Gue bikin konten YouTube khusus buat dia dengan cara respon yang lebih pintar, dengan bukti, saksi, teori, dan tentu pendukung teman-teman gue yang juga berkonten gitu. Maksudnya gue bisa sampai kayak gitu. Kalau lu kan yang bodo amat gitu. Iya, gue nggak peduli. Gue juga bingung sih kenapa kadar ketidakpedulian gue tuh udah parah banget. Sampai mungkin kalau ada orang tergeletak di depan gue juga kayaknya gue cuma kayak gitu. Bahkan di masa SMA, di saat banyak yang mengatai lu, ngomongin lu di belakang, ngajak orang untuk nggak suka sama lu, gue ngeliat kayak lu bisa bertahan tetap seperti itu sampai orang-orang yang nyerang lu ini anggap lu sombong, arogan, kok nggak tersentuh lah kasarnya meskipun udah diserang. Jujur gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Makanya gue pas SMA dapat omongan gak enak, dan kalau dari murid-murid ya gue nggak bisa ngapa-ngapain karena kan gue kalah jumlah ya. Tapi ketika gue dapat omongan gak enak dari guru, gue tuh gue bentak gurunya. Bahkan gue permaluin balik gurunya. Maksudnya gue nggak peduli sih dia mau guru, dia mau siapa. Salah ya salah. Makanya kalau lu tahu gue pernah maki-maki guru di ruang guru. Wah. Sampai dia terdiam malu. Iya, kayak gue tahu deh. Lu tahu? Jadi ada guru ekonomi yang ngatain gue nih. Niatannya tuh menggurui gue kayak terkesan keren gitu di depan orang-orang kan. Jadi dia ngomong, saya tahu nih, kamu pasti ketiduran di kelas dan gak fokus karena sering main game. Makanya saya kasih tahu, ingat tujuan utama murid adalah sekolah dan belajar. Wah, gue di situ gue naik pitam dong. Lu nggak tahu gue nggak bisa, lu nggak tahu gue nggak bisa tidur karena apa. Tapi lu menjudge gue dengan seperti itu. Gue langsung berdiri, gue getok meja. Ibu, asal ibu tahu ya, saya di rumah punya PS1, PS2 dan lengkap. Saat itu kan masih baru banget ya. Tapi saya nggak mainin, itu semua berdebu karena saya nggak gitu hobi main game. Kalau ibu nggak tahu apa-apa tentang saya, nggak usah so tahu. Terus dia kayak kaget tegang gitu, kaget tegang. Akhirnya orang-orang ngeliatin dia. Jadi gue ada perasaan yang sensitif itu yang ngebuat gue akhirnya berani ngomong. Secara nggak langsung bisa dibilang gue lost control ya. Cuma gue nggak bisa diem kan, emang gue nggak salah. Iya sih, memang ketika ya kita nggak terima pasti harusnya merespon. Tapi kalau gue nggak tahu, memang kayak suka-suka lu dah gitu. Ya terserah lu deh, yang penting lo happy deh gitu. Mau kecuali mungkin udah sampai bawa keluarga atau udah kayak itu lain cerita. Itu kan udah batasan yang sebenarnya lu nggak boleh lewatin gitu. Iya, ketika waktu SMA satu angkatan nggak suka sama gue aja, gue juga kayak ya udah. Gue belum mati ini. Mungkin ya itu sih tingkat baper orang ya. Tingkat baper orang beda-beda. Kadang-kadang gue juga nggak bisa relate sama orang yang baper. Kayak lu misalnya, kadang-kadang lu terlalu ngurusin aja. Gue bisa yang mungkin sedikit negor kayak, udah sih nggak usah diurusin gitu. Iya, lu bisa kayak gitu ya. Lu ya biarin aja gitu loh. Mereka kalau diladenin makin kenyang. Kadang-kadang ada juga yang mereka tuh pakai metode nge-hate biar di notice karena terlalu haus perhatian. Cuma caranya salah. Ya makanya, tapi mungkin lu juga terlalu terpancing gitu. Gue terpancing. Guanya yang kayak dan gue menyadari itu bahwa terkadang gue terlalu bawa perasaan. Makanya gue geser itu dengan cara, karena gue terlalu main perasaan ini, akhirnya gue jadi tarot reader. Kalau enggak mungkin gue nggak bisa narot, karena gue jadi bisa memposisikan diri gue, lu tuh gitu, lu tuh gini, masa lu tuh gitu. Jadi dengan lu yang cuek seperti ini, kalau lu jadi tarot reader, kalau ada yang cerita nangis-nangis, mungkin lu yang bener kan? Jadi kayak hurt you even more, come on. Gue tau tiap orang tuh beda-beda, dan itu yang gue berusaha untuk perbaiki juga dengan cara respon yang lebih baik. Tapi lucu sih, gue baru menyadari sesuatu ketika kalau misalnya ada orang yang gak suka sama gue bakal bikin mereka makin gak suka sama gue. Nggak tahu, itu kayak a goal in life. Lucu sih. Jadi kalau misalnya ada yang gak suka sama gue, nge-hate gue, I will entertain you even more.
to dislike me even more. Jadi kalian tuh kayak biar punya dendam aja, biar hidup kalian juga nggak bahagia gitu. Dan nggak ada waktu buat ngurus diri sendiri, ngurusin orang lain. Iya, biar hidup kalian nggak tentram. Aku akan memberi supply konten yang kalian makin nggak suka gitu. Kayak gue bikin konten sama lu aja, gue inget banget konten pertama kita, nggak pertama juga sih. Konten pertama berdua di channel pertama gue. Di channel pertama bukan ya? Q&A. Iya. Gue kan bikin video sama lu. Terus gue post. Padahal itu cuma Q&A santai, bercanda, ketawa-ketawa. Ada yang komen. Apa? Dan dia subscriber gue. Dia komen, gue gak suka sama yang sebelah. Sok cantik banget. Kenapa gak sama Permata aja sih? Permata juga teman gue gitu. Kayak gue pernah tahu itu. Nah di situ gue ngerasa aneh aja. Meskipun dia subscriber gue ya. Dan dia gak ngehina gue. Cuman, bapernya gue adalah, dia teman gue loh. Maksud lo apa? Dan dia gak apa-ngapain. Jadi gue komen, apa yang salah? Kamu siapa? Kamu sudah bosan hidup kah? Lehermu sudah tidak menyambut kepala? Jadi gue balas ke dia nih kayak gini, Cel. Gue balas, dia juga gak minta terlahir seperti itu. Maksudnya dia memang udah dari awal seperti itu. Kenapa? Maksudnya gue jadi ngelihatnya, ternyata woman support woman itu cewek bullshit. Yang komen? Cewek. Wah. Ternyata yang komen tuh kayak gue, woman support woman itu tuh bullshit gitu loh. Kita lihat di dunia nyata kan banyak banget yang ternyata dia nggak salah apa dikatain. Tapi terus dari dulu memang yang nggak suka sama gue cewek sih. Iya. Kenapa ya? Nah itu dia. Itu salah apa? Kalian mau mancung, operasi. Mana dong? Kan dulu gue sempat pernah sih tapi gue bukan memanfaatkan ketidaksukaan mereka ya. Tapi gue tuh pernah di posisi yang gue tuh mau bukannya baik hati sih. Gue mau sharing tentang yang gue tahu, tips and trick kecantikan, cara merawat diri, bla 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 bla. Versi gue aja gitu, yang mungkin dari SMA tuh. Tau nggak responnya apa? Sombong banget, sok-sokan, gaya banget sampai bawa koper. Iya, terus kayak kan nggak semua orang kayak lu, ya kan nggak semua orang kayak lu. Ya makanya ini gue ajarin. Kenapa respon lo kayak gitu amat? Kenapa nggak bisa ambil sisi positifnya gitu? Iya. Kenapa ya? Dari segitu banyak hal positif yang bisa diambil, kenapa lu ambil negatifnya? Salah apa? Dicari-cari terus kesalahannya. Dan kadang nih gue disinggung, gue balas. Akan ada yang, ya elah baper banget gitu doang. Ya gimana ya, maksudnya gue tuh mikirnya gini, ini bukan soal gue baper atau enggak, tapi ketika itu menyinggung, ya itu menyinggung. Kadang-kadang orang tuh kayak tidak memposisikan diri mereka gitu loh. Iya. Ngomongnya yang tadi gue bilang enteng banget, sampai lu tahu nggak sih itu ya memang mental orang kan beda-beda ya. Lu tahu nggak sih mereka tuh bakal berpikir yang kayak gimana gitu loh. Bakal berpikir apakah itu mereka jadi tertekan atau gimana. Tapi ya lu cuma bisa ngomong alah baper amat gitu-gitu. Kayak gitu doang aja. Tinggal nggak direspon gini-gini. Tapi kan lu udah mengeluarkan kata-kata itu. Kita termasuk yang mungkin kuat menahan itu dengan cara respon yang berbeda. Tapi di balik itu banyak orang yang nggak bisa nahan. Bahkan ada yang ada yang bunuh diri kan. Berapa banyak tuh idol K-pop yang akhirnya suicide gara-gara ya lu nggak tahu dia ternyata punya mental illness. Ternyata dia memang tertekan di masa hidupnya, dan dengan kata yang lu anggap enteng dan gampang lu ketik itu bisa mematikan semangat orang lain. Makanya nggak sehat. Cobalah pelan-pelan ya kan. Jadi diri yang lebih baik aja gitu. Buat dari kalian aja. Jadi kalian juga hidupnya tuh lebih tentram gitu. Lebih bahagia. Jangan ngurusin hidup orang. Coba urusin diri sendiri dulu. Jadi kalian nggak komen-komen orang lain itu, nggak ngurusin. Get alive, lalu cari tujuan hidup. Get alive. Cari tujuan hidup, urus diri lo gitu.